Baik, selamat pagi, selamat siang, dimanapun peserta didik semuanya berada. Pada hari ini kita masih mempelajari mengenai teks editorial. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencari bahan ya, mencari teks yang berbentuk editorial, kemudian diberikan pertanyaan dan kalian menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan teks editorial yang sudah kalian cari. Oke, sudah kalian kerjakan dengan sangat baik. Bapak sudah cek beberapa, tapi belum semua. Segera nanti akan Bapak berikan penilaian terhadap jawaban yang sudah kalian berikan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran kedua untuk teks editorial ini, diharapkan kalian mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, untuk mencari ragam informasi dalam teks editorial, ada beberapa hal yang perlu kalian cari atau lakukan atau pahami. Sebelumnya kalian sudah membaca literasi mandiri yang kali ini berhubungan dengan pembelajaran kali ini, yaitu teks yang berjudul Lupakan Perpu KPK. Ya, Perpu sendiri artinya adalah peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Ya, jadi ada undang-undang di KPK yang sudah paten, kemudian diputuskan oleh beberapa menteri dan disetujui oleh presiden untuk diganti. Nah, kalian harusnya sudah membaca dengan baik eh, Perpu dari KPK ini. Baik. Nah, untuk mencari sebuah ragam informasi dalam sebuah teks editorial, ada beberapa hal yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah untuk mengenali langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi itu antara lain yang pertama adalah kalian harus kenali sikap atau pandangan media. Seperti apa sikap atau pandangan media dalam teks editorial? Nah, teks editorial yang berhubungan ini Bapak bicarakan yang berhubungan dengan Perpu KPK tadi, diawali dengan pandangan penulis media harian Kompas yang mengangkat permasalahan tersebut. Artinya, dalam setiap teks editorial terdapat pandangan media yang biasanya dimuat dalam kolom opini. Nah, namanya saja sudah opini ya, berarti dia berhubungan dengan pendapat si penulis. Ya, pendapat, pikiran ataupun pendirian dari si penulis. Ya, walaupun opini ini belum tentu benar, ya, tapi dengan diperkuat dengan sebuah fakta, maka kita bisa meyakininya, gitu. Jadi kadang-kadang opini yang dilemparkan oleh penulis editorial ini belum tentu benar. Akan tetapi jika itu disertai dengan fakta-fakta, maka itu bisa menjadi sebuah prediksi. Artinya bisa menjadi uh, sebuah sesuatu yang akan terjadi karena beberapa fakta sudah muncul, tinggal menunggu kesimpulan dari kejadian tersebut. Makanya kita harus mengenali dulu sikap atau pandangan media terhadap peraturan perundang-undangan KPK yang berjudul yang tadi itu nih ya. Maka kalau kita lihat sikap pengarang, penulis teks editorial yang sudah kalian baca, itu adalah saran untuk sejumlah anggota angket DPR agar melupakan perlunya Perpu tentang KPK. Itu sikapnya. Jadi sikap kita itu dalam menulis teks editorial harus ada sikap-sikap tertentu. Ya, kita harus memihak pada sesuatu. Misalnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi, kita setuju. Maka kita bisa sampaikan ini adalah persetujuan saya disertai dengan fakta. Itu opini yang disertai dengan fakta. Itu sikap kita, sikap si penulis. Ya, misalnya kalian diminta untuk menulis sebuah editorial tentang uh, tatap muka, ya, tentang tatap muka di masa pandemi seperti sekarang. Kalau kalian setuju, maka kalian harus bersikap setuju disertai dengan fakta-fakta bahwa sekolah tatap muka itu penting. Tetapi kalau kalian tidak setuju, maka kalian juga harus menyampaikan ketidaksetujuan kalian, bersikap tidak setuju, disertai dengan fakta dan data yang diperlukan untuk memperkuat
pendapat kalian. Nah, itu yang harus dilakukan. Kenali sikap atau pandangan media. Kalau orang lain penulisnya, maka kalian harus kenali sikapnya. Dan kalau kalian adalah penulis teks editorial ini, maka kalian harus punya sikap terhadap suatu pandangan gitu. Nah, yang kedua ya, kenali tanggapan, sindiran atau kritikan dari media. Nah, yang kedua B itu seharusnya ya Bapak salah tulis, nanti Bapak perbaiki. Tanggapan, sindiran atau kritikan merupakan alternatif pemecahan masalah dari sikap media yang dikemukakan. Oleh karena itu, kenali kalimat tanggapan, sindiran, dan kritik terhadap permasalahan yang disampaikan. Nah, kalimat tanggapan, sindiran, dan kritik dalam teks editorial yang ada di Lupakan Perpu KPK yang sudah kalian baca sebagai bahan literasi kalian itu, yang pertama adalah, contohnya nih ya, kalimat pertamanya adalah pandangan sejumlah anggota panitia angket DPR yang merencanakan perlunya Perpu tentang KPK sebaiknya dilupakan. Nah, kata sebaiknya di situ merupakan kalimat saran ya, kritik, tanggapan. Nah, tanggapan dari penulis terhadap sikap anggota dewan. Kemudian kalimat yang kedua, gagasan penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu KPK yang semangatnya melemahkan KPK atau membubarkan KPK hanya akan memunculkan antipati rakyat terhadap wakil rakyat, DPR, dan partai politik. Kemudian kalimat lainnya, Perpu berada dalam kekuasaan presiden jika negara dalam kepentingan darurat. Jika di situ juga menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah opini, yaitu tanggapan dari pernyataan yang dituliskan di teks Perpu KPK. Contoh kalimat keempat yang Bapak temukan pada teks tersebut adalah wacana DPR menerbitkan Perpu untuk membubarkan KPK atau memperlemah KPK bisa dibaca publik sebagai pemufakatan elit politik untuk melanggengkan korupsi di bumi ini, sekaligus menyelamatkan para tersangka korupsi. Silakan cari sendiri di mana kalimat tersebut, empat kalimat yang Bapak sebutkan tadi berada di mana di dalam teks Perpu KPK tersebut. Dan itu merupakan contoh-contoh dari tanggapan, sindiran, atau kritikan dari media. Nah, nanti kalian juga harus menemukan mana yang merupakan dari empat kalimat tersebut, mana yang merupakan tanggapan, mana yang merupakan sindiran, mana yang merupakan kritikan dari media. Selanjutnya, yang C, kenali tanggapan dari media tentang permasalahan berupa saran atau rekomendasi. Nah, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saran adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sementara itu, rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, ya, berarti dia membenarkan atau menguatkan. Oleh karena itu, kita harus mengenali kalimat yang berisi saran atau rekomendasi yang merupakan penyimpulan dari pandangan atau sikap media terhadap masalah yang dikemukakan. Alternatif solusi dari pendapat yang terdapat dalam teks editorial Lupakan Perpu KPK dalam teks tersebut itu adalah yang pertama Bapak. Kalimat pertama yang Bapak temukan adalah kelemahan yang ada pada KPK bukan dalam arti lembaga itu harus dibubarkan atau dilemahkan melalui hak angket DPR, melainkan KPK harus diperbaiki. Nah, ini adalah contoh saran. Saran dari si penulis terhadap penulis KPK-nya. Penulis KPK-nya, penulis teks editorial ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yang Bapak temukan yang terkait tentang saran ataupun rekomendasi, publik masih membutuhkan KPK untuk memerangi para penjarah uang rakyat yang menyengsarakan rakyat. Nah, kalimat ini adalah kalimat rekomendasi. Ya, jadi itu tanggapan dari media tentang permasalahan berupa saran ataupun rekomendasi. Kemudian, yang D, kenali simpulan yang menegaskan isi teks.
Setelah menentukan pendapat atau alternatif solusi, langkah terakhir adalah menyimpulkan isi teks editorial. Jadi, simpulannya, kalau dalam teks ini ya, dalam teks yang sudah kalian baca ini mengenai Perpu KPK, simpulannya adalah jangan menjadi pelindung tersangka korupsi dengan gagasan ingin menerbitkan Perpu KPK. Oke ya, jadi eh, kalian harus membaca dulu dengan baik teks Perpu KPK baru bisa mendengarkan penjelasan ini supaya nyambung. Kalau tidak nyambung, silakan diputar lagi video ini. Kalian baca dulu, putar lagi video ini agar kalian nantinya bisa ini ya bisa nyambung dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, demikian video pembelajaran untuk hari ini. Kita kembali lagi ke